Nah, kita baca di Yakobus 5 ini sudah sering kita dengar bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Nah, terus untuk menjadi orang benar, apa yang harus dilakukan? Karena firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang suci, ya kan? Tetapi sesuai firman ini, doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Nah, untuk menjadi orang benar ini sebenarnya di ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku apa? Dosamu. Nah, supaya kita benar, bukan benar menurut daging kita, tetapi dibenarkan oleh Tuhan. Nah, supaya kita dibenarkan oleh Tuhan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Kita mengaku dosa, ya. Dengan mengaku dosa, Tuhan ampuni, dan saat itu kita menjadi orang benar. Amin. Dan doa orang benar ini sangat besar kuasanya. Ini dicontohkan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tetapi ketika dia berdoa supaya hujan tidak turun, maka hujan pun tidak turun selama berapa? 3 tahun 6 bulan. Pernah ada yang lihat pawang hujan? Pawang hujan itu cara kerjanya cuma berapa hari. Kalau ada orang punya hajatan, hajatannya 3 hari, paling itu berhenti hujan selama 3 hari, ya kan? Itu pun kalau nggak melanggar. Kalau tiba-tiba dia capek mandi atau terjadi sesuatu, hujan pun akan turun, ya kan? Nah, ini Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Ini yang luar biasa, yang orang lain tidak bisa lakukan, yang pawang hujan nggak bisa lakukan, ya. Nah ini, nah terus kalau Elia saja bisa berdoa seperti itu, berkuasa atas langit, doanya ini berkuasa atas langit, mau nyetop hujan bisa, menurunkan hujan bisa, ya kan? Apalagi cuma masalah-masalah yang sepele yang ada di bumi ini, Tuhan pasti sanggup. Amin. Tuhan akan pulihkan. Nah, doa yang berkuasa adalah doa yang dengan iman. Karena Elia doa yang sungguh-sungguh, artinya doa yang dengan segenap hati. Orang tidak mungkin bisa berdoa sungguh-sungguh kalau di dalam hatinya tidak percaya. Amin. Mesti didasari rasa percaya dulu. Karena dia terlalu percaya, makanya dia sungguh-sungguh. Nah ini, di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini cara kerja iman. Cara kerja iman ini, kita mempercayai apa yang kita harapkan itu akan terjadi. Amin. Harus sesuai dengan imannya. Nah, terus bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, belum terlihat, tetapi kita bisa membuktikan. Ya, seperti yang saya sampaikan ketika persekutuan doa ini, pengharapan dari Tuhan adalah seperti apa kemarin? Seperti sauh. Sauh ini jangkar. Jangkar ini kalau sudah ditaruh di laut memang tidak kelihatan, tetapi keberadaannya bisa kita rasakan. Amin. Nah, kuasa Tuhan memang kita nggak bisa lihat, tetapi keberadaannya, kuasanya bisa kita rasakan. Amin. Kuasa kasihnya itu bisa kita rasakan. Ya, buktinya apa? Tentang kasihnya, orang berdoa tiba-tiba dijamah oleh Tuhan, bisa menangis, yang nggak tahu yang ditangisi apa.
tapi bisa tiba-tiba menangis. Ini karena merasakan kasih Tuhan yang besar. Amin. Nah ini. Nah, tentang iman ini kita belajar. Coba sekarang kita buka di Matius. Matius 9 ayat 27. Tentang Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Matius 9 ayat 27 sampai yang ke-31. Begini firman Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, Kasihanilah kami, hai anak Daud. Ya. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, iya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan segera berpesan kepada, karena 2 orang buta tentunya supaya dia bisa melihat. Nah, pertanyaan Tuhan Yesus apa? Percayakah engkau aku dapat melakukannya? Percayakah engkau aku dapat melakukannya? Nah, jadi supaya doa kita terjawab, supaya iman kita ini berkuasa, yang pertama kita harus percaya bahwa Yesus sanggup melakukan bagi kita. Amin. Yesus sanggup memelekkan, mencelikkan mata orang buta. Nah, jadi kalau orang buta sejak lahir saja bisa dipulihkan, bisa disembuhkan. Ya. Apalagi penyakit-penyakit yang biasa. Jadi kita percaya ada kuasa Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, terus kalau nanti pas kita doa ternyata kok nggak sembuh, malah meninggal orangnya. Apakah Tuhan nggak sanggup? Tuhan ini sebenarnya sanggup dan pasti sanggup, ya kan? Tetapi Tuhan lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Ya, doa yang terjawab yang terbaik bagi kita, ini Tuhan lebih tahu. Amin. Nah, jadi kalau ada orang yang kita doakan, ya doa kita sudah sungguh-sungguh, sudah berdoa puasa, tetapi tidak terjawab juga, bahkan yang sakit ini meninggal, bukan berarti Tuhan nggak sayang, justru dia sangat sayang. Karena apa? Kalau fisiknya sudah tidak kuat dan dia menderita, diberikan umur panjang tetapi menderita, lebih baik enak masuk ke tempat Tuhan. Amin. Nah, seringkali kan kita kalau berdoa maksa Tuhan. Nah, tapi ada sesuatu yang perlu kita tahu. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Amin. Nah, dulu mentor saya yang namanya Pak Markus dari Solo, ini punya anak 3 anak kalau tidak salah. Nah, terus yang anak bungsunya ini yang paling cantik, yang paling baik. Jadi yang paling pengertian dengan orang tuanya. Kalau bapaknya kerja bikin apa, itu yang selalu memperhatikan bapaknya. Pak, mau dibikinin teh Pak? Atau kopi? Ya kan? Nah, jadi dengan seperti ini senang sekali bapaknya. Karena anak ini paling baik, orangnya paling lembut dibanding kakak-kakaknya. Nah, terus satu saat bapak ini bikinkan rumah, terus ada kamar khusus untuk dia, sudah dibikin, sudah dibangun. Tetapi tiba-tiba anak ini sakit parah. Nah, bapak ini seorang pendeta, pengajar ya. Nah, waktu itu dia berdoa sungguh-sungguh, tetapi sakitnya bukan semakin baik, tetapi justru semakin parah. Bahkan
meninggal. Terus ketika dia dalam keadaan sendiri, dia berdoa seorang diri. Jadi dalam seperti keputusasaan, mulai putus asa. Tetapi dia berdoa, Tuhan, kenapa anakku yang terbaik, anakku yang paling manis, yang paling pengertian di antara yang lain, kenapa yang Tuhan panggil duluan? Terus dia mendengar suara Tuhan, hambaku, aku mau bertanya kepadamu, Kain dengan Habil lebih baik mana? Dia jawab, Habil Tuhan. Tetapi Habil yang aku panggil. Ya kan? Terus dia bertanya lagi, tapi Tuhan, aku belum bisa memberikan kepadanya yang terbaik. Bahkan aku bikin kamar untuk dia, belum sempat dia nikmati tempat itu, belum selesai. Tetapi Tuhan sudah panggil. Mulai dia dengar suara Tuhan lagi, hambaku, mana yang lebih indah, mana yang lebih baik, tempat yang kau bikin atau tempat yang aku sediakan di surga? Akhirnya dia mulai, oh ya Tuhan, tentunya lebih baik surga yang kau sediakan daripada kamar yang aku bikin. Jadi Tuhan lebih tahu mana yang terbaik. Amin. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan kesembuhan, pemulihan itu akan terjadi ketika kita percaya. Ya, kita tetap harus berjuang sungguh-sungguh. Hasil akhir Tuhan yang menentukan. Tetapi kita tetap percaya Tuhan itu baik, yang menjadikan segala-galanya baik. Amin. Nah, untuk kedua orang buta ini dikatakan, apakah engkau percaya bahwa aku sanggup melakukannya bagi kamu? Bahwa aku dapat melakukannya? Jawaban dari orang buta ini, kami percaya Tuhan. Kami percaya. Maka Tuhan pun menjawab, jadilah seperti apa yang kau percaya. Jadilah seturut dengan imanmu. Jadi segala sesuatu itu terjadi seturut dengan iman. Nah, iman ini akan diwujudkan dalam perkataan. Makanya hati-hati dengan perkataan kita. Ya kan? Perkataan kita seringkali kan mengutuk diri seperti, wah mati aku. Ya kan? Terus, wah sial. Selalu berkata-kata seperti ini, maka itu yang akan terjadi. Ya kan? Nah, karena kalau kita guyon gitu aja, kalau kita sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, itu sangat berbahaya. Gitu ya. Seperti contoh, kalau di sini dikatakan tadi di Yakobus 5 tadi, doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Amin. Nah, kita sudah diampuni, sudah ditebus, sudah dibenarkan oleh Tuhan. Maka doa kita penuh pengurapan. Saya pernah ngalami ketika ada dua orang calon suami istri datang ke rumah saya. Pak, saya boleh minta tolong didoakan? Oh boleh, silakan. Doa apa? Doa pelepasan, Pak. Calon istri saya ini anak dukun, Pak. Gitu ya. Nah, terus saya akhirnya, oh ya silakan, kita akan berdoa sama-sama. Nah, setelah berdoa, nurut pikiran saya, ya ini pikiran saya yang main, saya akan doa, ikat jiwanya, ikat rohnya, supaya apa? Supaya nanti setelah didoakan tidak kembali kepada kehidupan lama, ke perdukunannya. Saya doa, Tuhan, di dalam nama Yesus aku ikat jiwanya, aku ikat rohnya, supaya tidak lagi imannya berpaling dari Tuhan. Ya kan? Nah, setelah itu saya katakan amin. Tetapi orangnya masih diam gitu. Terus, Mas, sudah amin, sudah selesai. Nah, saya pegang gini, baru dia bisa ngomong. Badan saya kaku semua, Pak. Saya nggak bisa gerak ini, mau melek aja nggak bisa, Pak. Jadi untungnya bisa ngomong waktu itu. Saya nggak bisa gerak. Nah, saya baru teringat saya salah berdoa.
Karena apa? Yang saya ikat siapanya? Jiwanya dan rohnya. Ketika diikat jiwanya dan rohnya, yang terjadi badannya jadi kaku. Tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Akhirnya saya teringat dan saya berdoa, Tuhan bukakan ikatannya di dalam nama Yesus. Akhirnya bisa terbuka tangannya, bisa buka mata. Jadi kalau doa orang benar, yang harus benar doanya atau orangnya? Orangnya. Tapi kalau doanya salah seperti tadi, bisa bahaya. Ya kan? Nah, jadi doanya dan orangnya harus sama-sama benar supaya doanya terjawab. Amin. Pengertiannya benar. Ya, seperti yang pernah saya cerita, ada teman saya hamba Tuhan, Tuhan, saya butuh kendaraan roda 4. Kiranya Tuhan berikan, Tuhan kirimkan di dalam nama Yesus. Terjadilah, diberikan sepeda motor 2. Ya kan? Setelah itu dia protes, Tuhan saya ini butuh kendaraan roda 4. Mobil maksudnya Tuhan. Ya Tuhan menjawab, lah kan sudah roda 4. Yang kamu minta ini rodanya 4. Ini benar sudah kasih sepeda motor 2. Ya. Jadi waktu kita berdoa harus benar, harus tepat seperti apa yang kita mau. Amin. Nah, apa yang kita ucapkan ini harus benar. Gitu ya. Makanya doa orang benar sangat besar kuasanya. Nah, jadi kalau doa kita salah terus terjawab, itu bahaya juga. Ya, kita bisa kecewa lagi, ya kan? Nah, terus gini, tentang orang sakit disembuhkan, kita sudah banyak dengar, kita sudah banyak melihat orang sakit disembuhkan. Ya, bahkan di sini sendiri kan kita sudah banyak dengar kesaksian yang sakit disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, ya kan. Nah, tetapi bagaimana dengan yang punya masalah soal keuangan, soal ekonomi, mulai kehancuran ekonomi, kebangkrutan, apakah bisa dipulihkan? Ya tentu saja bisa. Amin. Tentu saja bisa. Yang penting apa? Dengan doa yang sungguh-sungguh. Ini satu contoh. Contohnya di 1 Raja-Raja. Oke, kita buka aja lah biar. 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai yang ayat 10 sampai yang ke-14 saja ya. Oke, saya bacakan biar cepat. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan
memberi hujan ke atas muka bumi. Amin. Nah, jadi saya ada seorang mendoakan seorang pengusaha yang mengalami bangkrut gitu ya. Nah, orang ini berkata, Pak, saya harus mengeluarkan banyak uang setiap bulannya, dan saya tidak tahu harus cari uang kemana ya, karena mengalami kebangkrutan. Tetapi selama ini ya buktinya bisa bayar sebenarnya, walaupun dengan susah payah. Nah, terus saya sampaikan firman ini, maaf ya, apa yang Anda alami ini belum seperti yang janda Sarfat ini alami. Ya, Anda masih bisa makan enak, masih bisa bayar hutang, ya kan? Walaupun nyicil. Tetapi perempuan ini berkata, tidak ada roti sepotong pun kecuali apa? Segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli, artinya minyak yang dalam botol kecil aja. Nah, kami akan buat makan, dan setelah makan kami akan mati. Artinya ini benar-benar yang terakhir. Benar-benar yang terakhir. Setelah kami makan, maka besok kami akan mati. Keadaan kita belum seperti ini. Saya bilang kepada orang itu, Anda belum dalam keadaan yang seperti ini. Tetapi perempuan ini mengalami setelah dia makan bersama anaknya, besok akan mati. Artinya tidak ada harapan lagi. Tetapi Elia datang dan berkata, janganlah takut, buatlah terlebih dahulu sepotong roti bundar kecil untuk aku, barulah kamu bikin untuk kamu dan anakmu. Karena firman Tuhan berkata bahwa tepung dan minyak itu tidak akan berkurang sampai hujan turun. Amin. Nah, ini artinya apa? Ada pemulihan soal ekonomi, pemulihan soal keadaan. Jadi dengan iman dan percaya dan kita berdoa, nah doa itu akan membalikkan keadaan. Amin. Ada satu pembalikan keadaan. Yang tadinya bangkrut bisa Tuhan buat berjaya lagi, berlimpah-limpah. Yang tadinya hidupnya selalu kalah, Tuhan akan buat menjadi pemenang. Amin. Yang tadinya selalu gagal, Tuhan akan buat berhasil. Tetapi apa yang perlu dilakukan? Buatlah dulu roti bundar kecil untuk aku. Itu artinya apa? Mengutamakan Tuhan, utamakan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Itu ya. Nah, terus kita juga ingat kisah seorang janda juga. Nah, ini kisahnya kok janda-janda terus. Kisahnya janda-janda. Nah, janda yang ditemui oleh Elisa waktu itu. Ya, ini juga istri dari seorang nabi. Ya, dulunya suaminya nabi, terus setelah itu meninggal. Nah, yang terjadi, janda ini mengalami kebangkrutan karena mungkin nabi waktu suaminya masih menjabat nabi, ini masih ada persembahan yang masuk. Setelah suaminya meninggal, enggak ada persembahan lagi ke istrinya. Istrinya kan enggak pelayanan. Nah, terus akhirnya dia banyak hutang, dan datanglah Elisa. Nah, apa yang perlu kubuat? Nah, dia cerita, aku adalah istri dari seorang nabi, dan sekarang aku dalam kesulitan keuangan, banyak hutangku katanya. Nah, terus akhirnya si Elisa berkata, apa yang ada di rumah? Maksudnya adakah sesuatu yang berharga yang bisa dijual? Tidak ada tuanku, kecuali hanya istilahnya buli-buli itu seperti botol kecil gitu, botol kecil minyak yang ada di rumahku. Tinggal itu saja. Nah, akhirnya apa? Sekarang pinjamlah bejana-bejana, tetapi jangan terlalu sedikit, Nah, kalau kita coba diperintahkan seperti itu, untuk apa? Ya kan, untuk apa? Tetapi dia nggak banyak tanya. Makanya seperti lagunya ini, walau 1000 tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan
sungguh sempurna. Yang bikin mujizat tidak terjadi seringkali kan kita ini banyak tanya, untuk apa? Terus harus gimana? Terus saya harus kemana? Enggak mengindahkan perkataan Tuhan, gitu ya. Nah ini janda ini tidak banyak tanya, pinjamlah, carilah bejana-bejana sebanyak mungkin. Nah setelah itu dikirimnya lah, kita pinjam ke tetangganya, semuanya dipinjami sampai semuanya ngomong sudah habis. Nah ini baru berhenti. Setelah terkumpul bejana-bejana, maka ditutupnya lah pintu, dituangnya minyak itu dari buli-buli ke bejana. Setelah dituang, minyak itu tidak berhenti mengalir. Jadi penuh digeser, penuh geser, penuh geser. Terus sampai sama anaknya, coba lagi dekatkan bejana. Anaknya bilang sudah habis. Setelah ngomong sudah habis, baru minyak itu berhenti mengalir. Ya, berhenti mengalir. Nah, jadi ketika kita mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, ternyata mujizat itu masih terjadi. Amin. Apakah mujizat itu masih berlaku juga atas kita? Tentunya masih bisa. Selama kita mau percaya dan kita mau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Amin. Nah terus tentang pemulihan ini kan pemulihan orang sakit disembuhkan. Pemulihan orang mengalami bangkrut, Tuhan juga pulihkan ekonominya. Nah sekarang bagaimana yang mengalami perpecahan atau broken home? Ya, broken home ini keluarganya terpecah, tercerai-berai. Bisakah dipulihkan? Nah, bagi Tuhan tetap tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa. Amin. Nah, jadi kuasa Tuhan itu terjadi secara ajaib dan luar biasa. Ini untuk mempercepat waktu, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Ini bukan orang lain, tapi justru dari keluarga kami di Salatiga. Jadi ketika saya pulang ke Salatiga, ini melihat sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa yang terjadi untuk kakak saya yang di sana. Jadi gini, awalnya pernikahan kakak saya ini, kakak sepupu ya, sebenarnya bukan kakak kandung, kakak sepupu. Ini menikah dengan lain agama. Nah, yang nikah dengan seiman saja masih banyak masalah. Lagunya selalu banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Apalagi ini beda iman, beda keyakinan, ya kan? Nah, jadi banyak masalah. Terus sempat tercerai, sempat ditinggal kabur, sempat ditinggal nikah lagi, ya kan? Terus dulunya yang kakak ipar saya ini paling anti dengan Kristen. Ketika sering ketemu saya berdebat tentang keyakinan, wah sering pokoknya ngelawan terus. Tetapi yang luar biasa, setelah masa-masa berlalu, kesulitan-kesulitan terjadi, Tuhan pulihkan. Nah, waktu itu Tuhan kembalikan dia dari perantauannya karena dibawa wewe gombel, dipulangkan oleh Tuhan. Ya, dipulangkan, dikembalikan. Nah setelah itu terjadi masalah lagi, konflik lagi, karena ternyata pertobatannya belum sungguh-sungguh. Terjadilah sampai sempat cerai, ya, sempat cerai. Nah terus akhirnya ketika sudah cerai, ya saya ini cuma sebagai adik cuma mendoakan saja, kasih saran, ya harus bertobat sungguh-sungguh, maka Tuhan sanggup pulihkan, dan anak-anaknya juga sungguh-sungguh untuk berdoa. Nah, terus nggak tahu bagaimana cara Tuhan dipertemukan dengan hamba-hamba Tuhan atau gimana. Saya kalau telepon, ya saya telepon, itu jawabannya selalu Shalom. Tadinya Assalamualaikum, sekarang jawabnya Shalom. Dan di akhir telepon selalu berkata Tuhan memberkati. Amin. Nah bukan cuma itu, ketika saya pulang
bulan kemarin itu ke Jawa, saya lihat kemajuan secara rohaninya sungguh dahsyat. Yang tadinya membenci Kristus terus mulai masuk, dan sekarang bukan cuma mau terima Yesus, tetapi yang saya lihat sekarang sudah berdiri di depan untuk mulai menjadi WL, pemimpin pujian. Itu sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat dan luar biasa. Jadi pemulihan akan terjadi. Soal apa saja, ternyata dari Tuhan ini segala sesuatu bisa dipulihkan selama kita percaya. Amin. Jadi doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi supaya terjadi pemulihan, kita harus berjalan dulu dalam kebenaran, yaitu mengikuti firman-Nya. Setelah firman-Nya kita ikuti, maka kuasanya akan dicurahkan untuk membawa pemulihan itu. Amin. Yang sakit akan disembuhkan, yang mengalami kebangkrutan Tuhan akan pulihkan ekonominya, yang mengalami hutang yang sangat banyak Tuhan juga pulihkan. Nah, yang mengalami perceraian Tuhan juga bisa pulihkan keluarga itu, satukan lagi, karena kuasa Tuhan itu dahsyat. Kuasanya dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya masih tetap sama. Amin. Ya, bagi kita yang mungkin lagi ngalami sesuatu, atau melihat teman-teman kita, saudara kita yang sedang mengalami sesuatu yang sudah dipulihkan saat ini, mari kita membawa pemulihan. Yang sudah diberkati, mari kita sekarang mau menjadi berkat. Ya, yang sudah diberkati kita jadi berkat. Yang sudah disembuhkan, sekarang mari kita membawa kesembuhan di luar sana. Amin. Ya, kita akan berdoa, kita menyembah. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Bagi setiap yang sakit saat ini Tuhan sembuhkan. Yang mengalami kekurangan masalah ekonomi Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan sanggup membukakan tingkap-tingkap langit. Pintu-pintu berkat terbuka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang mengalami masalah dalam rumah tangga, Tuhan akan kirimkan kasih-Mu. Tuhan akan pulihkan. Yang mengalami luka hati, sakit hati, Tuhan sembuhkan. Tuhan balut setiap luka-luka di dalam nama Yesus. Yang mengalami kekecewaan, Tuhan akan berikan kelegaan, berikan damai sejahtera di dalam nama Yesus. Dan saat ini yang lemah, Tuhan berikan kekuatan yang baru, mengalir kekuatan baru dari surga di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami sudah terima tubuh dan darah-Mu, tubuh darah yang memulihkan, yang menyucikan, menguduskan, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya.